Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Ayusa Putri dengan NIM 2020-008151 dari Prodi Manajemen, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai norma dan etika dalam pemasaran. Selanjutnya yaitu pengertian pemasaran. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu nih apa sih pemasaran gitu. Apa sih pengertian pemasaran ini gitu. Nah, pemasaran menurut Kotler pada tahun 2002 yaitu suatu proses sosial yang di dalamnya berupa individu atau kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan pencapaian, kemudian menawarkan dan secara bebas bertukar produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan nih bahwa pemasaran adalah proses saling interaksi antara individu baik di dalam kelompok maupun tidak yang memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan kemudian dan menawarkan produk mereka itu yang dianggap bernilai gitu. Nah, semua ini tuh dilakukan karena untuk memuaskan antara kebutuhan mereka dan dapat mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pemasaran. Nah, kenapa sih ada sebuah tujuan pemasaran gitu? Ini tuh kenapa sih adanya pemasaran itu dapat apa gitu? Nah, di sini tuh kita dapat mengubah orientase falsafah manajemen pemasaran yang lainnya yang ternyata nih telah terbukti atau tidak berhasil karena mengatasi berbagai persoalan nih karena adanya perubahan dalam ciri pasar dewasa. Nah, ciri pasar dewasa itu kan cenderung berkembang gitu teman-teman. Kayak semakin maju, semakin ada perubahan gitu. Nah, perubahan itu terjadi karena beberapa faktor nih teman-teman. Nah, yang pertama ada pertambahan jumlah penduduk, kemudian yang kedua pertambahannya daya beli pelanggannya itu, kemudian yang ketiga peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi gitu. Dan yang keempat adanya perkembangan teknologi, dan yang terakhir perubahan faktor lingkungan pada pasar lainnya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Nah, di sini tuh kita perlu mengetahui nih kenapa ada si fungsi gitu, teman-teman. Kalau ada si fungsi itu kita akan mendapatkan apa sih gitu. Nah, di sini fungsi ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama ada pengenalan produk. Nah, pengenalan produk ini tuh merupakan fungsi utama nih dari sebuah pemasaran karena kan pengenalan ini dilakukan oleh si perusahaan gitu ya. Nah, dengan adanya pemasaran ini, produk ini kan akan mudah dikenal gitu oleh si pelanggannya. Nah, karena si pemasaran ini kan saat mengenalkan produk kan yang ditonjolkan produknya yang baik gitu, yang positif gitu. Nah, disitulah akan mudah terbentuk mindset pelanggan atas produk tersebut gitu. Nah, maka disitu akan mulai demi sedikit akan mulai terkenal gitu. Mungkin akan pelanggan, ini produk ini gitu. Maksudnya si pelanggannya itu akan mulai terbentuk gitu mindsetnya, ini produk ini gitu. Nah, yang kedua ada riset. Nah, riset ini tuh merupakan utama juga ya, karena kita akan mendapatkan informasi yang tepat nih mengenai target pasar dalam sebuah produknya itu. Nah, beberapa hal yang biasa harus diriset tuh ada kayak kepopuleran gitu, teman-teman. Misal kayak usia juga. Kemudian jenis kelaminnya pun juga itu kan merupakan kayak kebutuhan kita ya, kebutuhan si perusahaan gitu. Kita akan memposisikan untuk usia ini atau usia ini, kemudian jenis kelaminnya gitu. Nah, yang ketiga ada sebuah distribusi ya teman-teman. Nah, distribusi ini tuh kayak kita tuh dapat memastikan nih bahwa produk kita tuh akan dipindahkan ke lokasi produksi pasar itu secara luas gitu, bisa melalui jalur darat, kemudian udara, kemudian laut juga gitu. Artinya di sini distribusi itu kan kayak penting ya. Kita tuh dapat mengantar atau mengirimkan produk kita ke tangan pelanggan dengan tepat waktu juga gitu, teman-teman. Nah, yang keempat adalah layanan purna jual. Nah, di sini tuh kan kayak layanan itu kan seperti kayak kita menjual pasca layanan pasca penjual gitu, teman-teman. Nah, misal nih kayak produk mesinnya gitu. Nah, kemungkinan kan si pelanggan ini kan akan merasa kesulitan nih, teman-teman, ketika kita kayak menemukan masalah nih misalnya
karena mesin yang telah diberi mereka itu, yang dibeli mereka itu kayak kadang-kadang ada yang masalah gitu. Nah, itu kan termasuk kayak layanan setelah penjualan gitu kan, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pemasaran, teman-teman. Nah, di sini jenis-jenis pemasaran itu ada 4 ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada branding ya. Nah, branding ini adalah suatu bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Karena si branding ini tuh sangat membantu teman-teman dalam produk kita kayak layanannya menjadi lebih menarik gitu, lebih terkenal gitu, teman-teman. Nah, seringkali si branding itu tuh kayak menggunakan saat pemasarannya tuh kayak dia mencantumkan seperti kayak nama produknya, kemudian slogan, kemudian logo. Nah, slogan produknya itu juga penting ya saat kita melakukan branding gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah iklan siaran. Nah, iklan siaran itu tuh seperti kayak kita melakukan pemasaran melalui media gitu, teman-teman. Nah, salah satunya seperti kayak radio pun juga bisa, teman-teman. Kemudian kayak melalui selain itu kayak TV gitu. Nah, iklan di TV. Nah, itu kan termasuk iklan siaran juga ya, teman-teman. Kayak iklannya muncul di TV gitu. Nah, gunanya iklan siaran itu tuh apa sih, teman-teman? Nah, itu tuh untuk menjangkau pelanggan kita secara luas gitu, teman-teman. Untuk sekarang ini yang marak juga ya mengenai iklan siaran, kayak misalnya media YouTube gitu, kayak Instagram pun juga bisa gitu, teman-teman. Kayak sosial media itu tuh yang kayak berbau iklan, tetapi dia mengandung sebuah audio gitu. Artinya bukan iklan yang hanya sebuah poster atau pamflet, teman-teman. Yang kayak misalnya kayak iklan-iklan yang ada audionya gitu, teman-teman. Nah, itulah termasuk dalam iklan siaran. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai multi level marketing. Nah, di sini adalah bentuk penjualan secara langsung, teman-teman. Nah, itu tuh melibatkan banyak orang ya, teman-teman, seperti di perusahaannya, dia kayak perekrutannya, kemudian penjualan produknya. Nah, karena secara langsung, nah inilah tenaga penjualannya, mereka mendapatkan komisi nih kalau di multi marketing ini, karena kan secara langsung gitu ya, teman-teman. Nah, komisi ini tuh berasal dari produk yang mereka jual gitu, yang berhasil mereka jual gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya internet atau online marketing. Nah, ini merupakan yang paling umum ya, teman-teman, yang tidak asing nih gitu di telinga kalian, karena kan zaman sekarang kan internet, online gitu kan ada kayak keseharian kita ya, teman-teman, kayak hidup berdampingan gitu, teman-teman. Kalau tidak ada internet, ada online gitu kayak hampa gitu ya. Nah, di sinilah kita melakukan secara pemasaran dengan jangka seperti kayak email gitu, pakai media gitu, teman-teman. Kita tuh kayak biasanya menggunakan email. Kemudian apalagi ya, website. Nah, itu kan juga bisa ya, kayak iklan tadi. Nah, itu kan termasuk ke dalam internet atau online kan, teman-teman. Nah, target pasarnya itu tuh kayak kalau di internet online itu kan kita bisa menargetkan ya, teman-teman, kayak lebih luas. Kemudian kita bisa menargetkan untuk kalangan ini, kalangan itu gitu ya kalau di online. Nah, di sini penyedia jasanya juga macam-macam ya, teman-teman. Kayak platform e-commerce pun sama saat ini kan juga banyak ya, kayak Tokopedia, kemudian Shopee. Nah, itu kan berbagai macam nih, teman-teman, pada zaman sekarang. Selanjutnya yaitu tugas pemasaran. Nah, di sini tugas pemasaran ada 6 ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu memperkenalkan produk. Nah, di sini tuh gunanya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat gitu. Nah, saat memperkenalkan produk itu tuh kita dapat menciptakan nih sebuah mindset gitu terhadap si pelanggannya kepada si masyarakat umum gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kedua mengenai pencapaian target penjualan. Nah, di sini tim marketing harus lebih pintar atau memiliki cara untuk mencapai target pasar mereka. Kemudian yang ketiga ada memastikan kepuasan konsumen. Nah, di sini konsumen menjadi prioritas utama nih dari si tim marketingnya itu, teman-teman. Nah, yang keempat ada membuat strategi lanjutan. Nah, di sini untuk mendapatkan target atau profit yang lebih besar dari strategi penjualan sebelumnya gitu. Yang kelima ada bekerjasama dengan mitra. Nah, mitra ini juga penting ya, teman-teman, dalam sebuah pemasaran karena mereka adalah seperti twins gitu, teman-teman. Nah, di sini mereka bertugas menjalin hubungan baik dengan pelanggannya.
Dan yang keenam atau yang terakhir mengenai pembuatan rekapitulasi penjualan. Nah, di sini kayak rekapannya itu tuh juga penting ya dalam data penjualan. Dengan ini kan kayak penjualannya akan terstruktur gitu, perusahaannya akan lebih terstruktur gitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang norma dan etika. Nah, norma di sini adalah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Nah, dalam arti setiap orang ini hidup dalam lingkungan yang berlaku atas norma tertentu untuk dapat menaatinya gitu. Nah, di sini tuh kayak etika itu berkaitan tentang kayak nilai-nilai hidup yang baik gitu, teman-teman. Kayak aturan hidup yang baik gitu, kemudian kayak segala kebiasaan yang dianut gitu, yang diwarisi dari suatu orang ke orang lainnya gitu, udah dari generasi ke generasi lainnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang etika. Nah, etika ini pada awalnya ditemukan pada berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos ya, yang berarti adat istiadat gitu. Nah, etika ini adalah sebuah prinsip atau standar yang mengatur perilaku atas suatu komunitas, kemudian kelompok, organisasi, dan individu atas prinsip adat istiadatnya tadi gitu. Nah, etika ini berkaitan tentang kayak kebiasaan juga teman-teman, baik secara di diri seorang ataupun di masyarakat gitu. Nah, dapat disimpulkan nih tentang norma dan etika di sini teman-teman, kayak norma dan etika itu kan kayak dalam pemasaran itu ada beberapa ketentuan kan, kayak tingkah laku si manusia dalam bermasyarakatnya atas perbuatannya yang baik gitu, kemudian atas perbuatan yang baik atau buruknya gitu. Nah, kemudian itulah kayak baru si pemahaman individu ini untuk mengidentifikasi gitu, kayak memenuhi kebutuhan manusianya, kemudian kayak sosialisasinya gitu, kayak cara penggunaannya atau cara menggantungkan kebiasaannya gitulah teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam etika bisnis gitu ya. Nah, prinsip dalam etika bisnis itu kayak tidak bisa lepas gitu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu teman-teman, karena kan prinsip ini tuh kan sangat erat gitu ya, kayak sistem nilainya gitu yang dianut di masyarakat gitu ya, artinya tuh kayak di sekeliling kita ada gitu teman-teman ya. Dan prinsip ini terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama mengenai prinsip otonomi. Nah, prinsip ini tuh kayak kita tuh kemampuan dalam mengambil keputusan dan kayak bertindak berdasarkan kesadaran nih tentang apa yang baik untuk dilakukan gitu, kayak tanggung jawabnya juga gitu atas moral dan keputusan yang akan diambil. Nah, yang kedua mengenai prinsip kejujuran. Nah, kejujuran saja sudah pastikan kayak kita kayak berlandaskan atas kejujuran gitu ya, merupakan kayak kejujuran itu kan kayak kata kunci keberhasilan dalam berbisnis gitu kan teman-teman. Artinya kita kalau melakukan suatu hal gitu, kita melakukan pengambilan keputusan, terdapat sebuah kejujuran, artinya dalam hati gitu, artinya jujur, kemudian tidak ada kebohongan gitu. Nah, yang ketiga prinsip keadilan. Nah, disinilah bahwa setiap orang teman-teman kayak dalam berbisnis itu kita harus mendapatkan sebuah perlakuan yang adil gitu terhadap sesuai haknya gitu, hak masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan nih antara dua belah pihak gitu. Nah, yang keempat mengenai prinsip saling menguntungkan. Nah, di sini kan namanya saja menguntungkan gitu ya. Artinya saling menguntungkan dalam berbisnis yang kompetitif gitu, tidak ada yang dirugikan gitu. Artinya si pihak A dengan si pihak B ini saling menguntungkan, saling merasa diuntungkan gitu. Nah, yang terakhir prinsip integritas moral. Nah, di sini integritas moral itu si para pelaku bisnis itu tuh dalam menjalankan usaha bisnisnya mereka harus menjaga atas nama baik si perusahaan ini nih, agar si perusahaannya itu tetap percaya gitu, kayak dan merupakan kayak perusahaan yang terbaik gitu. Artinya kita harus menjaga nama baik perusahaan agar terkenal baiknya gitu, tidak terdapat sebuah kayak kesalahan kecil gitu. Ini selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis norma dan etika dalam pemasaran. Nah, di sini tuh etikanya ada 4 poin ya teman-teman. Nah, yang pertama mengenai etika pemasaran dalam konteks produk. Nah, yang dimaksud di sini tuh kayak misal kita dalam
pembuatan produk itu berguna atau dibutuhkan masyarakat tuh kayak untuk apa gitu, maksudnya produknya untuk apa, kemudian kebutuhannya seperti apa gitu. Kemudian kayak misalnya yang lain, kayak produk yang dibuat itu berpotensi secara ekonomis atau berbenefit enggak sih gitu. Kita membuat si produk itu tuh bisa bernilai benefit enggak gitu, kayak misal terus produk ini tuh akan bernilai tambah tinggi atau enggak gitu. Artinya produk dipasarkan itu kan harus layak gitu ya teman-teman, harus bernilai akan harganya, kualitasnya, nilai lainnya gitu. Nah, yang kedua mengenai konteks harga. Nah, konteks harga itu misal kayak kita dalam mengukur harga atas kemampuan daya beli masyarakatnya gitu. Karena kan si perusahaan itu menentukan harga itu dalam si produk itu melihat atas kondisi si konsumen itu kan teman-teman. Nah, disitulah harga akan diukur gitu atas kemampuan atau daya beli masyarakatnya gitu. Misal lagi kayak perusahaan mencari margin atau laba yang layak gitu. Artinya di sini tuh perusahaan itu menjamin gitu atas wajib jual beli barang dalam suatu perusahaan agar si resikonya itu tidak besar gitu. Artinya dia memilih margin labanya harus benar gitu. Nah, misal lagi kayak seperti harga yang dibebani seperti cost di perusahaan produksinya itu layak gitu. Nah, yang ketiga mengenai etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Di tempat distribusi itu apa sih gitu kan? Kayak apa aja sih isinya? Nah, di situ kayak misal nih barang dijamin atau atas keamanan atau keutuhannya nih teman-teman. Kayak misal keamanan si produknya itu kalau sampai di pelanggan tuh gimana sih gitu, artinya apakah rusak, apakah layak gitu. Nah, kemudian contoh lain misal kayak faktor lainnya kayak konsumen mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat gitu ya, artinya pengirimannya pemesanan tertulis hanya 5 hari, nah maka akan sampai 5 hari atau akan lebih gitu. Nah, disitulah nanti tentang konteks tempat atau distribusi ada di dalam situ gitu teman-teman. Kemudian yang keempat mengenai etika pemasaran dalam konteks promosi. Nah, di sini tuh misal kayak kita sarana dalam menyampaikan informasi yang benar dengan objektif tentang produk itu gitu. Artinya secara langsung si produk itu tuh tertuju langsung gitu. Artinya poin-poin utamanya ada gitu. Nah, kemudian lainnya seperti kayak sarana untuk membangun image positif si produk itu gitu teman-teman. Kemudian bisa juga seperti kayak tidak adanya unsur manipulatif terdapat pada perdayaan konsumen. Artinya saat mengenalkan produk itu tuh tidak ada manipulasi atau secara dibuat-buat tentang produk itu gitu. Artinya saat kita mempromosikan ya itulah keadaan produk itu gitu. Artinya kita dalam mempromosikan itu produknya itu harus bagus gitu teman. Kita jangan membohongi pelanggan gitu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis di bidang pemasaran. Nah, di sini kita dalam setiap produk itu kita harus melakukan promosi ya, karena untuk memberitahu atau menawarkan produk berupa jasa agar mudah atau cepat dikenali oleh si masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya gitu. Nah, di sini tuh etika-etika yang mengatur cara berdagangnya atau berbisnis itu adalah bagaimana cara berpromosi yang baik, kemudian yang benar, kemudian serta tidak melanggar yang paling utama itu peraturan gitu. Jangan sampai kita melanggar peraturan yang berlaku gitu teman-teman. Nah, di sini makanya kita harus perlunya atas etika di sini gitu. Perlunya ada etika untuk diperlukan agar dalam promosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi ini gitu. Nah, disinilah penting adanya si etika, norma gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara-cara dalam melakukan promosi dengan etika bisnis gitu. Nah, yang pertama dengan pengendalian diri. Nah, di sini tuh si pelaku bisnis itu harus mampu nih mengendalikan masing-masing atas tindakan ataupun perlakuan yang akan dilakukan untuk kedepannya gitu. Nah, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility gitu. Nah, di sini tuh kita dituntut gitu teman-teman untuk peduli kemudian atas keadaan
pelanggan, keadaan masyarakat gitu, bukan hanya berbentuk uang saja teman-teman. Kayak kita tuh harus memberikan kayak sosialnya gitu, tidak harus berupa uang mulu-mulu uang terus gitu teman-teman. Artinya kita memberikan respon yang baik terhadap pelanggan kita gitu. Nah, kita memberikan respon yang baik, maka si pelanggan ini akan memberikan respon yang baik kembali kepada kita gitu. Nah, di sini nanti akan terbentuknya loyalitas customer gitu teman-teman. Nah, selanjutnya mempertahankan jati diri. Nah, di sini kita harus mempertahankan jati diri gitu agar tidak terombang-ambing gitu teman-teman di berbisnis gitu kan. Nah, yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Artinya kita dalam berbisnis itu harus sehat ya teman-teman, tidak boleh melakukan kecurangan gitu, menciptakan persaingan yang tidak sehat gitu teman-teman. Nah, yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan ini tuh kayak misal kita harus tidak memiliki keuntungan yang hanya pada saat sekarang aja gitu teman-teman. Artinya kita perlu memikirkan bagaimana keadaan yang akan mendatang gitu. Mestinya aslinya kita ada beberapa konsep untuk jangka panjang gitu. Nah, yang keenam adalah menghindari sifat 5K. Artinya 5K ini apa aja sih? Kota balance, kemudian yang kedua kong kali kong gitu ya. Kemudian yang ketiga koneksi, kemudian keempat kolusi, dan yang kelima komisi. Nah, di sini tuh si pelaku bisnis itu harus mampu ya menghindari sikap seperti ini, karena kan artinya banyak yang terjadi gitu ya Kak di berbisnis itu tidak hanya sebuah korupsi, artinya berbagai macam kasus-kasus gitu, pencemaran nama baik kan banyak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita harus menghindari sifat 5K ini gitu teman-teman. Nah, yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar gitu. Artinya pelaku bisnis itu harus kata balance, artinya kita harus maksudnya kita harus kondusif gitu dalam kondisi berbisnis itu tuh kita harus bersikap percaya atau trust gitu antar golongan. Artinya kita harus memiliki rasa percaya terhadap mitra kita, harus percaya akan usaha kita gitu. Nah, yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Nah, yang dimaksud antar golongan itu si perusahaan itu menciptakan kondisi, artinya yang kondusif gitu teman-teman, harus percaya kepada si mitranya gitu. Nah, yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Nah, di sini tuh main bersama itu apa sih teman-teman? Nah, di sini yang kayak kita itu setiap orang kan harus menerima konsekuen ya teman-teman. Artinya kita harus mengapa kok adanya sebuah masalah ini. Artinya seandainya semua bisnis telah disepakati itu kita tuh harus menerima gitu. Misal ada oknum juga nih dalam sebuah berbisnis ya. Maksudnya kan oknum itu kan artinya agak gitu ya teman-teman, maksudnya tidak baik gitu. Nah, kita tuh harus memiliki jiwa yang konsisten akan maksudnya kita harus menerima atas konsekuen itu gitu teman-teman. Nah, yang ke-10, memelihara kesepakatan. Nah, di sini kita harus menumbuhkan atas kesadaran gitu, atas rasa memiliki terhadap yang disepakati. Nah, disinilah ada suatu usaha yang menciptakan si etika ini gitu. Kita harus menciptakan kesadaran atas usaha kita dalam berbisnis gitu. Nah, yang ke-11, menuangkan ke dalam hukum yang positif. Nah, di sini perlu ya, karena etika itu kan kalau dituangkan dalam hukum positif itu kan menjadi peraturan perundang-undangan kan teman-teman. Nah, di sini tuh dimaksud kita tuh dalam menjamin kepastian hukum itu seperti proteksi gitu. Kalau ada hukum, jadi kita terproteksi nih bisnis kita, artinya kita akan aman gitu, akan berjalan lancar jika ada sebuah proteksi hukum ini. Nah, proteksi hukum ini yang dinamakan dengan hukum positif gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita memasuki tentang iklan ya teman-teman. Nah, di sini ada tiga asas utama periklanan menurut Etika Pariwara Indonesia atau EPA. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa sih iklan gitu ya teman-teman. Nah, iklan itu merupakan pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui sebuah media gitu yang dibiayai oleh si pemarkasa atau si biasanya kayak perusahaannya gitu, yang perusahaan si produk gitu yang dikenal dengan julukan kepada
sebagian atau seluruh masyarakat gitu. Nah, di sini iklan sangat penting ya teman-teman kalau dalam pemasaran. Kalau ada iklan, nah di situ pasti nanti produknya akan terjual atau secara laris, artinya para pelanggan itu mengenal gitu. Nah, para pelanggan kan mengenal dari si iklan ini kan teman-teman. Nah, di sini 3 asasnya yaitu yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak. Tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya mengenai tata krama dan tata cara periklanan. Nah, di sini diatur melalui bab 3B nomor 3 ayat 3 ya teman-teman. Nah, di sini berbunyi iklan tidak boleh menggunakan kata paling, nomor 1 atau sejenisnya tanpa menjelaskan dalam hal apa tentang keunggulan itu dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik tentang pernyataan tersebut. Artinya dalam sebuah iklan, kita tuh kayak ada sebuah kata paling nomor 1 gitu misal. Nah, itu tuh kita harus memberikan pernyataan di belakangnya atau memberikan sumber yang otentik, artinya kenapa kok bisa disebut dengan nomor 1 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki kesimpulan ya teman-teman. Artinya kita sudah di penghujung materi gitu. Nah, atas pemaparan materi saya mengenai norma dan etika dalam bermasalah tadi, nah kita dapat menarik garis kesimpulan adalah pelanggaran etika bisnis itu dapat melembahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Karena kan ini bisa terjadi karena sikap para pengusaha kita ya, karena kan lebih ekstrim gitu bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat gitu, artinya tidak ada yang dipercayakan gitu. Nah, di sini kecenderungannya itu makin banyak karena adanya pelanggaran etika berbisnis yang dapat membuat diprihatinkan ke banyak pihak gitu. Nah, pengabdian etika bisnis ini dapat dirasakan akan membawa kerugian tidak saja hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional kita gitu ya. Karena adanya si pelanggaran, nah nanti kan tatanan ekonomi ini kan akan semakin tidak baik gitu. Nah, disadari atau tidak itu si para pengusaha ini kita dapat memperhatikan ya, etika ini kalau menghancurkan nama mereka sendiri dan negara gitu. Kalau ada pelanggaran, nah secara tidak sadar nanti itu akan menghancurkan nama mereka gitu teman-teman. Nah, sehingga dengan adanya etika dan norma dalam berbisnis, kita dapat berjalan dengan baik gitu tanpa ada masalah gitu, baik dalam hukum maupun keseharian dalam berbisnis. Baik, kita memasuki mengenai kasus ya teman-teman. Nah, di sini ada kasus berupa obat nyamuk merek Hit ya teman-teman. Nah, di sini berisi perjalanan obat nyamuk berupa pada tahun 1996 yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, PT Mega Makmur ini pun memproduksi banyak produk ya teman-teman, tidak hanya obat nyamuk itu gitu ya. Seperti kayak tisu basah gitu, kemudian kayak berbagai jenis pengharum ruangan lainnya gitu. Nah, obat nyamuk Hit ini juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain itu, di Indonesia, Hit juga mengekspor produknya ini ke luar Indonesia gitu. Artinya sudah banyak terdapat di beberapa negara gitu. Artinya tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja gitu, teman-teman. Nah, obat anti nyamuk Hit ini diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang dinyatakan ditarik dari Departemen Peredaran karena penggunaan yang aktif berupa proposur dan diklofosor yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Nah, Departemen Pertanian dalam ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik Hit dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, kemudian kayak gangguan saraf juga, kemudian gangguan pernafasan, gangguan terhadap sel pada tubuh gitu, dan juga dapat memicu timbulnya kanker hati dan kanker lambung, teman-teman. Nah, di sini Hit
telah promosi sebagai obat anti nyamuk yang ampuh ya teman-teman, kayak ampuh, murah gitu. Nah ternyata HIT ini terdapat sebuah zat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propur tetapi juga diklosur, karena kan diklosur ini tuh zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun lalu ya teman-teman sudah dilarang beredar di dunia gitu, tetapi di produk HIT ini terdapat diklosur itu gitu. Nah artinya kan berbahaya gitu kan teman-teman. Nah kemudian obat anti nyamuk HIT ini yang dinyatakan berbahaya berupa yang berjenis HIT 2,1A yang jenis semprot itu teman-teman, yang kemasan 17 liter yang cairan isi ulang itu. Kemudian selain itu si lembaga bantuan hukum kesehatan telah melakukan tindakan atau melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni tahun 2006. Nah ternyata HIT ini telah beredar akan ketidakbaikannya atau artinya berbahaya gitu. Nah ternyata dia juga telah memakan korban nih teman-teman. Nah korbannya itu berupa pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, muntah, nah akibat keracunan setelah menghirup udara dari HIT ini yang telah disemprotkan itu teman-teman. Nah dalam kasus HIT ini tuh kita dapat melihat ya bahwa si perusahaan itu kan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran ya teman-teman. Artinya dia tidak terbuka gitu. Artinya dia membohongi pelanggan atas ingredient atau atas produknya itu gitu. Nah perusahaan besar itu pun juga berani kan mengambil tindakan ini atas kecurangannya gitu. Artinya kan dia melakukan kecurangan ini untuk menekan biaya produksi mereka kan teman-teman. Pasti kan produk kayak gini kan mahal ya, namanya saja kayak membunuh kuman-kuman gitu kan, kayak pasti kan ingredientnya kan mahal gitu kan, bahan-bahannya mahal. Nah di sini dia mencari jalan pintas gitu, mencari bahan yang lebih ampuh, murah, tapi pelanggannya banyak membeli gitu. Nah di sini dia tidak jujur terhadap bahan-bahan yang digunakan gitu. Nah dia pun si perusahaan PT Megasari itu kan kayak menyampaikan aspek kesehatan si konsumen ya teman, kayak membiarkan sih penggunaan zat berbahayanya diproduksi gitu. Nah pada kasus ini kan kayak menambahkan zat diklosur itu kan untuk membunuh si serangga. Nah bila dilihat dari segi kesehatan manusia kan kayak dihisap oleh suatu saluran pernafasan kayak menimbulkan kanker juga kan gitu teman-teman. Nah itu tuh dapat mengganggu kesehatan si pelanggannya, si customer gitu. Nah, di sini tidak adanya kejujuran dan pembohongan publik itulah teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat sebuah langkah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh si PT Megasari Makmur ini teman-teman. Nah, atas kejadian yang telah terjadi dia menggunakan bahan-bahan berbahaya tadi, nah di sini si pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT Isol yang baru dengan formula yang telah disempurnakan gitu. Nah untuk kasus si para pembantu tadi yang terkena mual tadi, nah mereka ternyata juga telah melakukan permintaan maaf gitu ya secara tulus. Kemudian dia juga telah memberikan sebuah permintaan maaf berupa pemberian dana gitu teman-teman. Nah di sini si PT Megasari ini telah melakukan penyempurnaan formula yang bebas dari bahan kimia yang berbahaya gitu teman-teman. Nah dengan nama HIT aerosol baru, nah ini tuh telah diuji gitu, telah mendapatkan izin dari pemerintah gitu. Nah pada izin ini pada tanggal 8 September 2006 gitu teman-teman, pada Departemen Pertanian yang menyatakan produk HIT aerosol yang baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga dengan nomor izin nomor RI 2543-9/2006-S gitu. Nah, sementara pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualan ke seluruh Indonesia gitu. Artinya jenjang waktu dari 8 September ke 22 September itu mereka singkat kan teman-teman. Artinya seiring berjalan
Departemen Pertanian dulu yang memberikan izin, kemudian Departemen Kesehatan juga memberikan izin gitu. Nah, hingga saat ini produk HIT mulai diminati, artinya para pelanggan ini mulai membeli karena dirasa sudah aman gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pasal nih yang telah dilanggar oleh si PT Mega Sari Makmur teman-teman. Nah, yang pertama mengenai hak konsumen ya pada pasal 4. Nah, pada ayat pertama yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, itu telah dilanggar gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada ayat 3 nih yang berbunyi hak atas informasi yang benar, kemudian jelas, jujur mengenai kondisi yang terjamin atas barang atau jasa. Di sini telah dilanggar gitu oleh si PT Megasari ini. Nah, di sini PT Megasari ini tidak pernah memberikan perintahnya nih kepada konsumen tentang zat-zatnya itu. Artinya dia tidak jujur gitu kan atas zat yang berbahaya yang ada di ingredient HIT ini gitu. Nah, di dalam produk ini akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan yang mengurangi biaya produksi tadi gitu ya teman-teman. Artinya si PT Megasari itu kan menggunakan ingredient yang jahat, kemudian dia bisa mengurangi biaya produksinya itu gitu teman-teman. Nah, yang kedua mengenai kewajiban pelaku usaha. Nah, di sini terdapat pada pasal 7 ya teman-teman. Nah, yang pertama mengenai ayat 2 yang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Nah, di sini kan si PT Megasari kan memberikan indikasi ya tentang penggunaan produk mereka. Nah, di mana seharusnya mereka itu tuh dalam sebuah kamar itu kan tidak boleh kan ingredientnya terdapat sebuah pestisida. Bayangkan saja di sebuah ruangan terdapat disemprot kemudian terdapat ingredient atau bahan yang berbahaya. Nah, mereka kan bernafasnya menghirup udara yang berbahaya itu. Nah, di situ akan membuat si konsumen ini merasa beberapa pusing gitu. Nah, di sini tidak boleh dibiarkan selama setengah jam sebelum dimasuki oleh orang gitu. Nah, dengan kasus ini tuh saya memiliki saran ya, yaitu sebenarnya melakukan apa saja yang mendapatkan keuntungan itu boleh gitu, asalkan tidak merugikan pihak mana saja atau pihak pada jalurnya gitu. Artinya kita melakukan itu boleh saja, sah-sah saja yang menguntungkan oleh si perusahaan, tapi yang terpenting tidak melakukan melanggar atas etikanya gitu teman-teman. Nah, disinilah si perusahaan itu harus lebih mementingkan nih kesehatan si konsumen dan kemudian kayak menggunakan produknya, karena kan dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan kan perusahaan itu kan mendapatkan untung yang lebih gitu kan teman-teman. Artinya lebih besar karena kepercayaan, kemudian loyalitas si pelanggan itu kan lebih ada gitu. Artinya lebih terbentuk loyalitasnya ada, kemudian si perusahaan juga lebih nyaman gitu. Artinya tidak ada ya kan kayak saat memasarkan, aduh ini kan produk saya berbahaya, tapi kan saya memiliki kalau produknya bahaya tapi untungnya banyak. Nah, tapi kan dia kayak mempunyai sebuah kayak beban gitu kan teman-teman. Bayangkan saja kalau tidak ada beban gitu antara konsumen dan perusahaannya, artinya semuanya baik-baik saja. Nah, itu kan pasti usahanya akan halal gitu, artinya berkah gitu, si loyalitas konsumennya tinggi gitu teman-teman. Baik, telah memasuki pada sesi yang terakhir ya teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai etika dan norma dalam pemasaran. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya teman-teman.